Bab 2. Nafkah 15.000. Bab 2. Kepergian Mas Agam. Aku masih terisak dengan segala kepedihan yang mendera. Memoriku berputar, mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Betapa berat perjuangan yang kami lalui bersama. Meskipun sebagian keluarga besar Mas Agam menganggap aku adalah orang yang sangat beruntung mendapatkannya yang sudah menjadi PNS, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa berjalannya roda ekonomi kami adalah jerih payahku di dalamnya. Mbak Nia pasti senang kan ya punya suami seperti Mas Agam. Gajinya sebulan 5 juta kan? Belum lagi sertifikasinya yang keluar 3 bulan sekali. Wah, kalau aku sih bakal gonta-ganti jalan sama kalung Mbak. Teringat kata-kata Dina, adik sepupu Mas Agam yang suka berpenampilan mewah kala itu. Aku hanya tersenyum menanggapi pernyataannya. Tak kubantah maupun mengiyakan sekali lagi karena menjaga marwah suami. Anda mengatakan yang sebenarnya pun akankah mereka percaya dengan ceritaku yang harus ikut serta membanting tulang kami memenuhi kebutuhan keluarga? Mengingat sosok Mas Agam begitu disanjung akan kebaikan dan sikap peduli terhadap sanak keluarganya. Dada ini terasa semakin sesak, namun aku segera menguasai diri. Aku harus mencari tahu kemana uang Mas Agam yang selama ini ia sembunyikan, pada siapa ia berikan, dan aku tidak bisa menghadapi ini semua dengan emosi karena akan berakibat fatal. Lagi-lagi omongan keluarga yang aku takutkan. Jujur, selama ini orang tua serta kakak perempuan satu-satunya Mas Agam sering mengeluarkan kalimat yang sedikit menggores relung hati ini. Namun tidak pernah sekalipun mulut ini membahas ucapan mereka karena takut. Bagaimanapun mereka semua adalah orang tua yang harus kuhormati dari rahim ibunya suamiku dilahirkan. Biarkan Agam pulang ke sini. Kasihan kalau harus jauh pulang ke rumahmu. Aku mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatannya. Kalau harus berkendara selama 4 jam pulang pergi tiap hari, kan kasihan. Aku tidak tega. Cukuplah seminggu sekali ia mengunjungimu. Ucapan dari Mbak Eka, kakaknya Mas Agam, selalu teringat di kepalaku. Ketika itu aku masih hamil 4 bulan, anak pertama. Entah terlalu perasa atau memang ucapan itu yang terlalu menusuk. Ada sesuatu yang seperti menghunus ulu hati ini. Tapi aku lagi hamil, Mbak. Loh, apa hubungannya hamil dengan kepulangan Agam? Aku aja yang ditinggal merantau ke Kalimantan tidak masalah. Malahan suamiku belum tentu setahun sekali pulang. Salahkah bila dalam keadaan hamil ingin selalu bersama suami? Mbak Eka itu baik, Dek. Sayang sekali sama Mas. Makanya dia berbicara seperti itu. Udah, gak apa-apa, jangan pikirkan ya. Yang penting Mas pulang gak sampai seminggu sekali, Dek. Paling 3 hari di rumah ibu. Jangan sedih ya, ibu hamil gak boleh tertekan. Dibuat bahagia aja ya sayang. Begitu jawaban Mas Agam saat aku mengadu perihal perkataan Mbak Eka. Mas, kenapa nggak pindah saja cari yang dekat sini? Tuh Mas pulang ke rumah ibu juga perjalanan hampir 1 jam kan? Ya, suamiku memang mengajar bukan di daerah tempat tinggal ibunya. Bila ke sana ia harus berkendara ke arah timur, sedangkan pulang ke rumahku ke arah barat. Aneh bukan? Mas, sudah nyaman sekali teman-teman di sana, Dek. Mas takut bila pindah gak nemu yang kolok seperti mereka, dan kalau dipikir tetap dekat ke rumah ibu kan. Kalau gitu aku ikut ke sana ya Mas. Aku ingin selalu bersama Mas setiap hari. Kan aku sedang hamil, Mas. Pintaku merajuk. Aduh, jangan sayang. Kamu harus mengajar kan. Kalau kamu keluar gak ada yang gantiin kamu gimana? Akhirnya aku hanya bisa pasrah pada keadaan. Kepulangan si sulung Bintah dari sekolah membuatku tersadar dari segala lamunan. Dia terlihat kaget melihat mataku sembat. Itu kenapa? Habis nangis? Iya sayang, tadi habis baca novel orang lain, ceritanya sedih banget. Jawabku berbohong. Bagaimanapun keadaanku, aku tidak ingin ia yang masih berusia 7 tahun harus mengerti bebanku. Bintah masuk kamarnya, bergantian baju lantas makan. Setelahnya terdengar langkah kaki sang adik, Danis, yang baru pulang bermain. Ia berlari memelukku. Kebiasaan itu selalu dilakukannya saat masuk ke rumah. Terdekat rumah tubuh mungilnya, usianya baru genap 4 tahun. Bukan lalu ia menjadi anak kesayangan Mas Agam. Hari ini jauh Mas Agam pulang ke rumahku. Ya, rumahku, karena rumah ini diberikan oleh orang tuaku.
Mereka membuat rumah ini saat Binta berumur 1 tahun. Jarak dengan tempat tinggal ibu dan bapak hanya 500 meter. Aku tidak langsung menanyakan perihal buku rekening yang kutemukan tadi siang. Menunggu saat yang tepat. Setelah anak-anak tidur dan kami berdua tengah menonton televisi, barulah aku menyusun bahasa untuk menanyakan tentang gajinya. Lebih tepatnya menginterogasi. Mas, saat bersih-bersih tadi siang, aku menemukan ini. Kuberikan buku rekening miliknya. Buku tersebut sebelumnya sudah kusimpan di bawah kasur yang sengaja digunakan saat anak-anak menonton TV. Wajah Mas Agam terlihat pucat. Tangannya bergetar saat memegang benda berharga milik itu. Kak, kamu nemu di mana, Dek? Kak, kamu udah buka isinya? Tanyanya dengan nada terbata-bata. Di dalam buku pelajaran matematika. Sudah, jawabku. Kenapa kamu pucat seperti itu, Mas? Apa karena isi buku itu berbeda dengan yang kamu ceritakan padaku? Tanyaku kemudian sembari menatap tajam matanya. Tega kamu, Mas. Aku seperti kamu paksa untuk berjuang sendiri dan menghidupi keluarga kita. Sekarang aku tanya, kemana uang kamu yang lain? Ia diam, tidak menjawab dengan kepala tertunduk. Ia memainkan kuku-kukunya. Aku kasihan sama ibu, Dek, sahutnya dengan lirih setelah sekian lama terdiam. Kuhembuskan napas dengan kasar lalu mencoba menetralisir gemuruh dalam dada dengan menarik napas kembali secara pelan-pelan. Sebagian uang sertifikasi juga. Ia mengangguk. Begini, Dek, kamu masih menjadi seorang PNS karena jasa ibu. Kan kamu dapat senangnya, Dek. Ibu yang telah berjuang agar masih bisa sekolah hingga sampai di titik ini. Kamu harus terima dong, jangan egois begitulah. Kamu seharusnya bersyukur dapat laki-laki mapan kayak aku. Hidupmu terjamin. Jelasnya terdengar agak tetus. Apa? Beruntung karena hidupku terjamin. Kalau hidupku terjamin, seharusnya aku tak pernah susah payah jualan ini itu dong, Mas. Sudah, nasib kamu lah. Coba kamu kayak aku, jadi abdi negara juga. Kamu enggak perlu ngemis nafkah gitu sama aku. Kalau kamu harus susah payah jualan, ya itu karena gajimu kecil. Bahkan aku nggak tahu kamu ngajar dapat gaji apa tidak. Netra ini tiba-tiba memanas. Suamiku yang selalu tertutur kata lembut, kata-katanya sungguh tajam bagi belati malam ini. Mas, seorang istri wajib kamu nafkahi. Uang suami berarti uang istri, sedangkan uang istri bukan uang suami. Aku tidak melarangmu memberi uang sama ibu, tapi tolonglah lihat dulu keadaan aku. Sementara ibu hidup bercukupan, bahkan berlebihan. Memangnya kamu tidak bisa menukar nominal uang yang diberikan pada ibu itu untukku? Karena aku lebih membutuhkan itu, Mas. Lalu uang sertifikasi yang separuh kemana? Buat ibu juga lah, terserah aku dong. Itu uangku, kenapa kamu yang sewot? Itu kalau kamu masih mau jadi istriku, kamu harus nurut. Selepas bicara itu dia bangkit masuk kamar untuk mengambil jaket, lalu keluar dan terdengar ia pergi mengendarai motor. Kulihat tas dan helm tidak ada meja kerja, seperti ia pergi ke rumah orang tuanya.